Halo teman-teman, ya seperti yang sudah pernah saya jelaskan, saya mencoba untuk menerangkan fase-fase pada cedera olahraga. Fase-fase ini itu yang akan kita gunakan sebagai protokol untuk membuat program exercise yang tepat pada klien atau pasien kita pasca cedera olahraga. Ya, jadi fase-fase ini digunakan untuk membedakan kondisi pasien atau klien kita berada di tingkat mana, ya. Fase ini terdiri dari fase 1, 2, 3, dan 4, ya. Di mana tiap fase itu punya kriteria sendiri, ya. Pada fase 1 ini adalah fase pada tingkat atau golongan masa akut, ya, di mana masih ada nyeri, bengkak, kemudian gangguan luas gerak sendi (ROM), kemudian ada gangguan fungsional, ya. Biasanya pada pasca cedera atau pasca operasi, ya. Jadi di sini kita prinsipnya sama, ya, entah itu pasien dengan operasi ataupun non operasi. Di fase 1, ya, misalkan ini adalah problem lutut, ya, pasca operasi, ya, misalkan pasca operasi ACL, ya, lutut kiri, ya. Di sini kondisi akut itu termasuk pada golongan fase 1, ya, di mana masih ada nyeri, bengkak, kemudian ROM terbatas, ya, terbatas, jadi belum bisa full, terbatas pada fleksi maupun ekstensi. Itu tujuan dari fase 1, kita tetap mengeliminasi nyerinya dulu, ya. Kemudian aktivasi dari otot quadriceps dan hamstring, ya. Ini kondisi lutut, ya teman-teman, ya. Yang pertama adalah mobilisasi patella, di mana pasca operasi adalah terjadi perlengketan sekitar area patella. Jadi yang pertama adalah kita melakukan mobilisasi patella dulu, ya. Jadi ada dua arah, ya, dua arah. Yang pertama adalah medial lateral, ya. Jadi patella kita mobilisasikan ke medial dan lateral. Ya, biasanya terjadi perlengketan pada patella. Jadi kita harus membuat patella ini mobile dulu. Kita buat gerakan ke medial dan lateral. Lalu superior inferior, ya. Caranya begini, ya. Di ujung yang superior kita tahan, yang inferior kita tahan, lalu kita gerakkan. Ya, seperti ini. Atau medial lateral. Ya, itu mobilisasi patella. Kemudian yang kedua adalah kita mengaktifasi dari otot quadriceps. Dua-duanya, walaupun fokusnya nanti ke yang sebelah kiri. Ya, ini adalah latihan quadriceps setting. Kita bisa gunakan handuk, ya. Kita taruh atau letakkan di ujung distal tendon hamstring, ya. Jadi di atasnya, ya. Ya, di sini. Ya. Terus pasien usahakan posisinya tegak. Mundur sedikit, Mas. Mundur sedikit, tegak. Ya. Ya, tegak, relax. Kemudian kita gunakan bola supaya bisa close kinetic, ya. Ya, sedikit ke atas, ya. Terus bolanya dipres. Kemudian ketika kontraksi, kita bisa menggunakan aplikasi atau timer, ya. Misalkan yang kemarin saya sudah jelaskan 3 sesi atau 3 set sebanyak 10 repetisi, ya. Mungkin bisa dengan tahanan 10 detik, ya, hold, ya. Ya, coba tekan ke bawah, Mas. Oke, dikontraksikan ototnya. Ya, kita hitung 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
relax, lepas. Lepas 5 detik ya. Kontraksi lagi, tekan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax ya. Ya, kita lanjutkan lagi sesuai dengan dosisnya tadi ya, program yang sudah kita buat, yaitu 3 set kemudian 10 repetisi untuk quadricep safety. Selanjutnya adalah hamstring set ya. Kalau tadi quadricep area yang anterior, sekarang yang posterior ya. Kalau hamstring seperti ini ya, posisinya menekuk ya, terus ini bisa diganjal bola atau handuk atau guling ya, posisinya seperti ini ya. Ini relax ya, fokusnya pada otot hamstring, namanya hamstring set ya. Hamstring set. Tetap dosis yang kita berikan adalah 3 set dan 10 repetisi ya. Lalu pasien diinstruksikan untuk mengontraksikan otot hamstring ya. Jadi hamstringnya mengeras dengan gerakan dorsi ankle ya. Ya, dua-duanya coba angkat terus. Nah, gini, sama dikontraksi. Ya. Perutnya kecil. Jadi didorong ke depan. Nah, ya ini kontraksi hamstringnya. Kita hitung 10 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax ya, kembali ya. Ini relax ya. Kalau ketika dorsi ankle-nya kontraksi, jadi hamstringnya juga kontraksi. Angkat lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax ya. Sama ya dosisnya ya. Ya, untuk hamstring set sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan beban ya, pembebanan minimal ya. Ini bisa menyesuaikan bebannya. Kita pakai sandbag ya, beban pasir. Turun sedikit Mas ya, tiduran ya, pangkalnya 2 ya. Oke ya, kita pasang dulu sandbagnya ya, sini. Nah, kita bisa gunakan 1 kilo dulu kalau ada 1 kilo atau 1,5 kilo. Kemudian ini bisa meningkat ya, meningkat ke 2 kilo atau 2,5 kilo. Ya, yang pertama adalah SLR ya. Ya, SLR exercise dengan sandbag pembebanan ya. Jadi ini strengthening untuk quadricep dan otot-otot pada hip ya. Ya, pasien diinstruksikan untuk mengangkat lurus dulu ya, angkat, kontraksikan, angkat, terus turun, 1, pelan-pelan lagi, angkat ya, stop, turun, pelan-pelan, 2, lagi, terus angkat, turun, 3 ya. Ini tetap ya, dosisnya 3 set kali 10 repetisi ya. Kita bikin dosis yang sama aja ya untuk di pertemuan awal. Itu nanti bisa meningkat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien atau pasien kita ya. SLR sudah, kemudian abduksi strengthening exercise ya. Kita bisa pastinya miring dulu Mas ya. Ya, oke, lurus kakinya, lurus ya, badannya lurus, sedikit ya, ya. Oke, perutnya kencang, terus diangkat ya, angkat, stop, nggak usah terlalu tinggi ya, hanya sekian, turun. Oke, 1 lagi,
terus 2 lagi, pelan-pelan, nggak usah keburu-buru, 3 lagi, terus 4 ya, 10 kali repetisi, kemudian 3 set ya. Stop ya. Untuk abduksi sudah selesai. Kita lanjutkan dengan posisi tengkorak ya, untuk otot-otot glutes ya. Ya, lurus dulu ya, sama, diangkat ke belakang ya, ke atas. Oke, full, 1 ya, lagi 2, terus 3 lagi, 4 ya, sampai seterusnya 10. Stop. Kemudian posisi terlentang lagi ya. Ya, ini menyesuaikan ya teman-teman. Jadi sebelum menggunakan sandbag, mungkin kita bisa coba dulu tanpa beban ya. Kalau dirasa memang kondisi pasien sudah mampu untuk diberikan beban, kita bisa berikan beban ya. Selanjutnya adalah untuk grup otot yang medial ya. Jadi pasiennya miring sini ya, miring, terus kakinya gini ya, tetap lurus ya, lurus, kemudian diangkat ke atas yang ini ya. 1 lagi, yuk kita bantu dulu, kita arahkan gerakan yang tepat. Jika ada gerakan yang kurang tepat ya, kita harus koreksi ya, stop ya. Biasanya kalau dengan beban gerakan seperti ini agak sulit, jadi kita menyesuaikan aja dengan kondisi pasien ya. Latihan beban untuk strengthening otot-ototnya sudah selesai. Masih di fase 1 ya ini ya, masih di fase 1. Kembali lagi mas, duduk, setengah duduk ya. Selanjutnya adalah ROM exercise ya. Jadi untuk menambah gerakan dari fleksi lutut supaya bisa mencapai full ROM ya. Ini adalah gerakan heel slide ya. Jadi bisa dilakukan di lantai atau di bed juga bisa ya. Jadi pasien suruh gerakan ya, terus. Nah, misalkan ini sudah full, bisa dikembalikan lagi, terus lagi, tekuk lagi ya, terus sampai maksimal ya. Kita bikin dosisnya sama, 10 repetisi, kemudian 3 set, sebanyak 3 set. Ya, ini untuk menambah fleksi. Oke, itu fase 1 ya. Fase 1 saya rasa cukup untuk fase 1. Mungkin bisa ditambahkan kalau heel slide-nya kurang, kita bisa pakai wall slide ya. Wall slide, jadi kaki pasien di tembok, kemudian diberikan sandbag, lalu diturunkan ya. Oke.